Di awal film kita diperlihatkan aksi penggerebekan di sebuah bar. Bar tersebut merupakan tempat produksi banyak narkoboy dan pengelolanya adalah geng motor berbahaya yang dikenal dengan nama Outcast. Geng ini dipimpin oleh seorang pria bernama Danny dan juga putranya yang bernama Jojo ikut mendampinginya. Di sana juga ada rekan mereka dan sekaligus orang kepercayaan Danny yang bernama Mike Dalton. Dalton sebenarnya adalah seorang agen khusus yang sedang menyamar dan identitas aslinya bernama Phil Broker. Ketika saatnya tiba, semua polisi yang ada di luar langsung melancarkan aksinya dengan mengepung tempat tersebut. Kemudian Danny dan Jojo berusaha kabur dengan mengendarai sebuah mobil. Setelah Broker menghentikan mobil yang dikendarai Danny, Broker pun langsung mengamankan Danny. Sementara Jojo yang menunjukkan tanda-tanda perlawanan langsung ditembak mati oleh para polisi di sana. Melihat putranya mati seperti itu, Danny menjadi sangat murka dan bersumpah akan membalas semua perbuatan Broker suatu saat nanti. Setelah itu Broker merasa begitu kesal dengan apa yang sudah menimpa Jojo. Karena selama penyamarannya, Broker sudah menganggap Jojo sebagai temannya sendiri. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Dua tahun kemudian di suatu sekolah kita diperlihatkan dengan seorang anak perempuan yang bernama Maddie. Maddie adalah anak satu-satunya dari Broker. Kemudian muncul anak laki-laki besar bernama Teddy mengganggunya. Namun tanpa diduga, Maddie langsung memukulnya hingga Teddy pun tersungkur. Di sisi lain, Broker sedang memperbaiki tangga di rumahnya bersama dengan temannya yang bernama Tedo. Perlu diketahui, Broker ternyata baru saja pindah ke tempat ini, sebuah kota kecil bernama Reville. Tidak lama kemudian pihak sekolah menghubunginya dan memberitahu tentang terjadi suatu masalah dengan putrinya. Mendengar kabar tersebut, Broker pun segera pergi ke sekolah untuk menjemputnya. Sesampainya di sana, Broker bertemu dengan orang tua Teddy. Mereka berdua bernama Casey dan sang ayah bernama Klum. Di sini mereka sempat adu mulut dengan Broker karena tidak terima anaknya sudah dipukul oleh Maddie. Setelah itu Broker menemui Maddie yang sedang berada di ruang kelas. Di situ ada seorang wanita yang bernama Susan. Susan merupakan ahli psikolog di sekolah tersebut dan dia menceritakan semua kepada Broker. Akan tetapi Broker tidak memarahi Maddie. Dia tahu bahwa putrinya itu tidak bersalah sama sekali dan hanya mencoba untuk membela diri. Broker juga menceritakan kepada Susan bahwa ibunya Maddie sudah meninggal sekitar 1 tahun yang lalu karena menderita penyakit. Kemudian mereka pun bergegas untuk pulang. Setibanya di parkiran mobil, Casey yang masih tidak terima lagi-lagi mengacaukan keadaan. Dia menyuruh suaminya untuk memberi pelajaran kepada Broker. Di situ juga terlihat seorang sheriff yang bernama Cage menyaksikan dan tidak menanggapinya dengan serius. Namun tindakan dari Broker cukup berlebihan sehingga memancing perhatian guru-guru yang ada di sana. Di lain tempat terlihat sekelompok remaja yang sedang berpesta narkoboy. Lalu mereka pun didatangi oleh seorang pria dengan membawa pemukul bola bisbol. Pria ini bernama Gator. Dia adalah seorang bandar narkoboy di daerah tersebut dan juga sekaligus saudara dari Casey. Setelah memberi pelajaran kepada para remaja tersebut, Gator pun menyuruh mereka untuk segera pergi dari sini. Saat tiba di rumah, Gator bertemu Casey yang sudah menunggunya. Casey sengaja datang untuk meminta Gator agar mau mengancam dan menakut-nakuti Broker supaya bisa memberinya pelajaran. Selain itu, dia juga meminta sebuah obat untuk mengatasi sakit perutnya. Sepertinya obat tersebut adalah narkoboy hasil racikan Gator sendiri dan Casey sudah kecanduan mengkonsumsi obat terlarang tersebut.
Keesokan harinya saat mengantar Maddie ke sekolah, broker bertemu dengan Susan. Rencananya dia ingin mengadakan pesta ulang tahun putrinya bersama dengan teman-teman sekolahnya. Maka dari itu, broker meminta bantuan Susan untuk menangani hal tersebut. Di situ Susan pun memberitahu sesuatu kepada broker bersangkutan dengan kejadian kemarin. Susan mengatakan kalau orang-orang di sekitar sini suka membicarakan hal-hal yang tidak penting, termasuk kejadian kemarin yang menyebar dengan cepat dan orang-orang mulai meragukan dirinya. Jadi sebaiknya broker harus segera menyelesaikan masalah ini selagi masalah ini baru terjadi kemarin. Setelah itu broker mendatangi Klum di tempat kerjanya. Broker mendatanginya dengan maksud untuk meminta maaf atas perihal kejadian kemarin. Walaupun Klum sudah dibantingnya dengan cukup keras, tetapi di hati kecilnya masih bersedia untuk memaafkannya. Di sebuah pom bensin ketika broker sedang mengisi bahan bakar pada mobilnya, tiba-tiba datang dua orang pria yang merupakan anak buah Gator. Lalu mereka memaksa broker untuk memberikan pompa bensinnya. Salah satu dari mereka malah melontarkan kata-kata intimidasi yang membuat broker emosi dan langsung menghajar mereka berdua. Di tempat lain saat Gator sedang meracik narkoboy, dia pun ditelepon oleh anak buahnya yang mengabarkan kalau mereka gagal memberikan pelajaran terhadap broker. Mendengar hal tersebut seketika emosi Gator langsung memuncak dan memutuskan untuk mengurus masalah ini sendiri. Kembali ke broker yang sedang dalam perjalanan pulang bersama Maddie. Di tengah perjalanan dia diberi kode oleh Sheriff Cates untuk menepikan mobilnya. Cates mendapatkan laporan bahwa broker menghajar dua orang di tempat pengisian bahan bakar tadi. Walaupun tidak ada yang menuntut, Cates memperingatkannya untuk tidak membuat kekacauan kembali. Sesampainya di rumah, mereka berdua berbincang-bincang sambil berkuda di pekarangan rumah. Namun tanpa mereka sadari, Gator datang ke rumah mereka dan langsung membocorkan ban mobilnya broker. Tidak hanya itu, ketika menyusup di dalam rumah broker, Gator mengambil boneka kelinci milik Maddie. Lalu dia menemukan berkas pribadi broker sewaktu masih menjadi polisi dulu. Kemudian dia juga mengambil kucing hitam peliharaannya Maddie. Malam harinya Maddie mencari kucingnya yang hilang dan juga boneka kelincinya. Karena malam semakin larut, maka brokerlah yang akan mencarinya di luar. Namun broker mendapati ban mobilnya yang sudah bocor dilubangi oleh seseorang. Tidak hanya itu, dia juga menemukan kepala boneka kelincinya Maddie menancap di sebuah batang pohon. Hal tersebut cukup membuatnya sedikit resah dan juga khawatir akan teror dari seseorang. Di sisi lain, Gator sedang mengecek data pribadinya broker. Dia sedikit terkejut karena mengetahui sebuah fakta bahwa broker pernah menyamar sebagai anggota geng motor Outcast. Ketika itu Gator pun teringat kalau brokerlah yang membuat Jojo, anak dari Danny ketua gangster tersebut, terbunuh pada saat itu. Kemudian dia menelpon teman wanitanya yang mengenal Danny. Wanita ini bernama Shirley. Gator meminta Shirley untuk datang ke tempatnya besok pagi. Keesokan paginya Shirley telah tiba di sana. Ternyata Gator memiliki sebuah rencana untuk menyerahkan broker kepada Danny karena dia tahu bahwa Danny masih memiliki dendam pribadi kepada broker. Sebagai gantinya, Gator ingin menjalin hubungan bisnis dengan Danny sebagai jalan untuk memperluas pemasaran narkoboy hasil produksinya sendiri. Oleh karena itu, dia menyerahkan broker sebagai hadiah untuk ditukarkan dengan bisnis tersebut. Gator pun mengatakan, hal yang pertama harus dilakukan Shirley adalah menemui pengacara Danny terlebih dahulu. Lalu Gator pun menyerahkan semua data pribadi milik broker kepada Shirley. Di sisi lain, broker kembali datang ke tempat kerjanya Klum.
Broker menanyakan mengenai kejadian tadi malam kepadanya, yang mana hal tersebut tidak diketahui oleh Klum sama sekali. Akan tetapi broker tetap memperingatkannya untuk tidak menambah masalah lagi dan memintanya untuk mengembalikan kucing hitam milik anaknya hari ini juga. Sesampainya di rumah, broker memberikan boneka kelinci yang baru untuk Maddie dengan harapan Maddie bisa tidur dengan nyenyak kembali. Sementara di sisi lain, Shirley menemui pengacara Danny dan menyerahkan berkas milik broker kepadanya. Kemudian pengacara itu pun langsung datang ke penjara, tempat di mana Danny ditahan. Di sana Danny pun meminta pengacara itu untuk segera menghabisi pengkhianat tersebut. Keesokan paginya saat broker mengantar Maddie ke sekolah, di sana mereka berdua bertemu dengan Cassie dan juga Teddy. Sebagai permintaan maaf, Maddie mengundang Teddy untuk menghadiri acara ulang tahunnya yang akan diadakan di rumahnya. Broker juga meminta maaf kepada Cassie dan dia mengajaknya untuk berdamai. Ketika di rumahnya, broker sedang berbincang dengan Theodore sembari menurunkan papan. Theodore mengatakan tentang teror yang broker alami kalau pelakunya bukanlah Klum, karena dia tahu Klum adalah tipe orang yang pengecut. Kemungkinan pelakunya adalah saudara dari istrinya yaitu Gator. Theodore juga mengatakan kalau Gator tinggal di pinggiran sungai Reveal dan dia memproduksi banyak narkoboy. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Sheriff Cates dan Gator sudah lama bekerja sama. Gator adalah seorang informan bagi Cates. Maka dari itu, Theodore memperingatkan broker untuk tidak macam-macam dengan Gator. Hari pun berganti. Ketika pesta ulang tahun Maddie dilaksanakan, terlihat di sana ramai dengan teman-temannya Maddie serta para orang tuanya. Sementara di sisi lain, sekelompok geng motor Outcast sudah sampai di kafe tempat Shirley bekerja. Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang pria yang bernama Cruz, seorang pembunuh kejam berdarah dingin yang tidak pandang bulu dalam membunuh. Tanpa banyak basa-basi, Cruz menanyakan lokasi di mana broker berada. Namun Shirley malah meminta sebuah imbalan, yaitu dia ingin menjalin hubungan bisnis dengan mereka. Hal tersebut malah membuat Cruz murka dan memaksa Shirley untuk memberitahunya. Malam harinya Gator pun mendatangi rumah Cassie. Di situ dia mengatakan kepada Cassie bahwa masalah broker sudah dia atasi dan Gator juga memberitahu kepada Cassie untuk menjauhi broker. Kemudian Cassie meminta pada Gator untuk memberikannya narkoboy, tetapi Gator tidak memberikannya karena dia tidak membawa narkoboy itu. Di lain tempat saat broker tidur, dia ditelepon oleh seseorang yang merupakan rekan lamanya sewaktu di kepolisian dulu. Ternyata broker meminta rekannya untuk memeriksa catatan kriminal milik Gator. Rekannya mengatakan bahwa Gator pernah ditangkap beberapa kali tetapi tidak pernah dipenjara. Akan tetapi rekannya tersebut menemukan sesuatu yang lain, yaitu teman wanitanya Gator yang tidak lain adalah Shirley. Faktanya Shirley pernah berhubungan bisnis dengan Danny. Keesokan harinya broker datang ke tempat Gator terbiasa sarapan. Broker yang sudah mulai paham dengan situasi yang akan terjadi, dia pun memperingatkan Gator bahwa siapapun yang akan datang ke rumahnya pada malam ini, maka mereka akan berhadapan langsung dengan dirinya. Setelah broker keluar dari tempat itu, dia mendapat kiriman berkas foto Shirley dari rekannya. Kemudian broker mendatangi tempat kediaman Gator untuk menelusuri lokasi tersebut.
Setibanya di sana, broker menemukan drum yang berisi sesuatu. Sepertinya itu bahan untuk membuat narkoboy. Kemudian broker mensabotase ruangan tersebut dengan mengisi bensin ke sebuah bohlam lampu. Dan juga dia meletakkan beberapa kaleng bensin di atas tempat penyimpanan narkoboy tersebut. Jadi ketika lampu di ruangan tersebut menyala otomatis, seisi ruangan tersebut langsung terbakar dan akan memicu sebuah ledakan yang cukup besar. Saat broker hendak pergi, dia menemukan kucing hitam peliharaan Maddie. Namun tiba-tiba saja salah satu anak buah Gator langsung menodongkan senjata di belakangnya. Hey, broker. Di situ mereka pun menyiksa broker dengan memukul dan memasukkan kepalanya ke dalam air berkali-kali. Hingga akhirnya broker bisa melawan balik dan segera menghajar mereka semua. Di sisi lain, kelompok Cruz serta anak buahnya sudah sampai di tempat Gator. Gator pun cukup terkejut karena Cruz membawa orang-orang yang cukup banyak hanya untuk mengurus broker seorang diri. Dalam aksi tersebut, Gator memilih untuk tidak ikut karena dia merupakan orang pertama yang pasti akan dicurigai. Dan sebagai gantinya, Cruz membawa Shirley sebagai petunjuk jalannya. Singkat cerita, hari pun mulai gelap. Cruz dan kelompoknya telah tiba di pekarangan rumah broker dan langsung mendekati rumahnya. Kemudian Cruz mendengar suara dari kandang kuda dan menyuruh salah satu anak buahnya untuk memeriksanya. Setelah anak buah Cruz tiba di kandang kuda itu, tanpa dia sadari, dari dalam kandang kosong tiba-tiba Tedo langsung menghajarnya. Setelah itu, Tedo membunyikan klakson sebagai tanda isyarat untuk memberitahu broker. Namun, tidak lama setelah itu, Tedo ditembak oleh kelompok Cruz. Broker segera mengamankan Maddie di lantai bawah dan menyuruhnya untuk menelpon polisi. Kemudian dia mengeluarkan senjata andalannya dan lalu memulai perang dengan kelompok Cruz di sana. Ketika Maddie hendak menelpon polisi, dia dikejutkan dengan suara tembakan yang begitu keras dan membuatnya berteriak. Sehingga dia diketahui oleh salah satu anak buah Cruz yang langsung mengejarnya. Melihat Maddie berlari keluar membuat broker panik dan harus mengejarnya. Shirley yang berada di perahu, dia pun menghubungi Gator untuk memberitahunya bahwa keadaan di sini sudah mulai kacau. Saat anak buah Cruz hendak menembak Maddie, dengan cepat broker menembak pria itu tepat di kepalanya. Tidak lama setelah itu, Cruz pun datang dan mengajak broker untuk berduel hingga salah satu dari mereka tewas. Shirley yang melihat Maddie berlari menuju ke perahu, dia pun memanggilnya, kemudian membawanya pergi dari sana. Broker yang baru saja tiba langsung mengejarnya. Namun sayangnya Shirley sudah melaju dengan sangat cepat. Kemudian broker kembali ke rumahnya. Di sana terlihat para polisi yang baru saja berdatangan. Terlihat juga Tedo yang ternyata masih hidup dan mendapatkan luka cukup serius. Tidak lama kemudian Maddie menghubunginya melalui radio dari mobil sheriff. Maddie pun menyebutkan ciri-ciri wanita yang menculiknya. Namun setelah itu panggilan radionya harus terputus. Female driver center console.
Lalu Maddie menghubungi kembali melalui ponsel dan mengatakan kalau dia berhenti di suatu tempat yang memiliki kipas besar di dalamnya. Broker pun mengingatnya kalau tempat tersebut adalah tempat Gator. Tanpa pikir panjang, broker segera menuju ke tempat itu. Di sisi lain, Gator sudah sampai di gudangnya. Dia sama sekali tidak menduga semua akan menjadi seperti ini. Ditambah lagi Shirley melakukan suatu tindakan yang bodoh karena dia membawa Maddie ke tempat Gator yang merupakan salah satu saksi penyerangan tersebut. Tanpa diduga, Cassie dan Jimmy juga datang ke tempatnya. Gator pun menyuruh Shirley untuk menyembunyikan Maddie. Namun saat Gator sedang berbicara dengan Cassie, Maddie berteriak yang membuat Cassie mendengarnya. Lalu Cassie langsung menyalakan sebuah lampu yang ada di sana dan tempat tersebut langsung meledak. Hal tersebut membuat Gator semakin murka. Lalu Gator merebut Maddie yang akan dibawa oleh Cassie. Tetapi tiba-tiba Gator melepaskan sebuah tembakan yang mengenai perut Cassie. Di saat yang sama, broker sudah tiba di tempat itu. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Apesnya, mobil yang dikendarai broker menabrak sebuah pagar jembatan hingga membuatnya terguling. Lalu saat Gator hendak menembak broker, Maddie pun berteriak berusaha untuk menghentikannya. Namun tiba-tiba broker keluar dari dalam mobil tersebut sehingga inilah yang terjadi. Setelah itu, broker menodongkan pistol ke kepala Gator yang sudah tidak berdaya. Tetapi broker menyadari kalau di situ ada putrinya. Maka dari itu, dia mengurungkan niatnya untuk menembak Gator dan membiarkannya tetap hidup. Di sisi lain, Shirley telah diamankan oleh polisi karena sudah terlibat dalam penyerangan tersebut. Sedangkan Cassie masih bisa diselamatkan berkat pertolongan medis. Beberapa waktu setelah kejadian itu, terlihat Danny yang sedang menemui seseorang. Orang tersebut ternyata broker. Tujuan broker datang menemui Danny di penjara hanya ingin mengatakan, "Sampai jumpa di luar Danny, aku akan menunggumu." Dan film pun berakhir.